Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian bunyinya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apakah kalian pernah berdoa? Tentu pernah kan? Dan bahkan sering dan setiap waktu. Apakah yang kalian sampaikan dalam doa-doa itu? Tentu yang pertama sekali mengucap syukur atas kesehatan dan juga mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Dan juga mengucap terima kasih atas kesehatan kita. Mengucap terima kasih atas kesehatan orang tua, memohon kepintaran dan hikmat dari Tuhan, dan banyak lagi yang kita sampaikan dalam doa-doa kita. Doa merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dalam setiap agama. Agama manapun itu, kepercayaan manapun itu, mereka atau agama tersebut selalu menekankan doa. Dan berdoa berarti menaikkan pujian kepada penciptanya karena kebaikan dan penyertaannya. Itu sebabnya dalam ajaran kita, ajaran Kristen, ditekankan berdoa, dan itu menjadi satu hal yang wajib dilakukan. Sepertinya berdoa sangat sederhana, namun pengaruhnya sangatlah besar. Adik-adik sekalian, dalam khotbah minggu ini disampaikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus mengajar para muridnya dalam hal berdoa. Itu yang kita tahu kan, ada doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi bukan hanya sekedar mengajar berdoa, tetapi selanjutnya dia menjelaskan, atau Tuhan Yesus menjelaskan apa dan bagaimana sebenarnya doa itu. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah akan memberikan bagi yang meminta. Tadi kita sudah baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yaitu apa yang kita minta atau yang sesuai dengan permintaan. Namun bukan semata-mata meminta saja yang ditekankan dalam ayat ini, tetapi juga mencari. Artinya dengan memakai segala apa yang ada pada kita, termasuk kemampuan,
untuk mengikuti doa-doa kita. Contohnya, kalau kamu meminta kepada Tuhan kepintaran, ya kamu juga harus rajin belajar. Kalau kamu meminta kesehatan kepada Tuhan, kamu juga akan menjaga kesehatanmu. Rajin cuci tangan, seperti sekarang ini kan sering-sering dikatakan rajin cuci tangan. Dan juga seperti sekarang ini, banyak dari antara kita yang tidak suka makanan-makanan sehat, tetapi makan makanan yang enak. Siapa dari kita yang sering makan enak? Pasti banyak. Tetapi siapa dari antara kita yang makan makanan sehat? Nah, pasti tidak banyak kan? Suka nggak makan sayur? Suka nggak makan buah? Nah, kalau kita memohon kepada Tuhan kesehatan, maka kita akan melakukan sesuai dengan potensi yang ada pada kita untuk mengikuti doa-doa yang kita sampaikan. Makanya kita katakan tadi, melakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang terhadap sumber yang sama. Artinya tiap hari berdoa. Ada itu nyanyian, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, terus dikatakan berdoa kepada sumber yang sama. Siapa itu sumber yang sama? Yaitu Tuhan kita, yang pada akhirnya kita akan mendapatkannya. Nah, adik-adik sekalian, tentunya dalam meminta, mencari, dan mengetuk haruslah didasari dengan iman ataupun kepercayaan. Nah, di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya dalam berdoa harus penuh dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Contohnya, masih ada enggak dari antara adik-adik sekalian kalau berdoa masih sering cubit-cubit, colek-colek temannya? Tidak bisa. Harus sungguh-sungguh. Berdoa harus dipahami juga yang dengan tidak cemu-cemu. Berarti bahwa Allah tidak dapat digerakkan dengan keteguhan dalam hal berdoa. Karena Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita minta dan sesuai dengan kehendaknya. Di dalam doa Bapa kami ada kan itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tentunya dalam hal berdoa bukan hanya mendoakan sesuka hati kita, tetapi kita harus berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi di dalam hal ini kegigihan berdoa harus penting. Walaupun di dalam meminta diibaratkan seperti seorang anak kepada bapaknya. Siapa yang pernah minta kepada bapaknya? Banyak kan? Pasti semuanya pernah minta kepada bapaknya. Nah, semua yang kita minta kepada bapak langsung diberikan enggak? Nah, ada yang diberikan, ada yang enggak. Jangan dikira, jangan dipikirkan kalau tidak diberikan bahwa bapaknya tidak sayang sama dia. Bukan. Tetapi kita meminta kepada orang tua kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Demikian halnya ketika kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang berikut ada hubungan ikatan emosional ataupun hubungan darah. Seorang bapak sudah pasti memberikan yang terbaik bagi anaknya dan bukan apa yang diinginkan anaknya. Demikian Allah yang kita percayai akan memberikan yang terbaik bagi manusia, bagi anak-anak yang memohon kepadanya, termasuk kita, termasuk anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo. Namun permintaan tersebut bukan semata-mata hanya keinginan saja, tetapi yang terbaik. Bisa saja keinginan bukan merupakan yang terbaik. Itu makanya
Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa dengan berdoa yang diajarkannya. Dan lebih lanjut, Tuhan Yesus membandingkan dengan manusia. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan demikian setiap orang yang berdoa dan meminta harusnya meminta dengan roh, bukan dengan kedagingan, bukan dengan keinginan kedagingan kita, bukan dengan keinginan ataupun hasrat kemanusiaan kita. Sehingga Allah memberikan yang terbaik bagi manusia, khususnya menjadikan kita menjadi anaknya yang kelak akan mendapat warisan dari Bapaknya, dan bukan kehendak kita saja. Karena itu selalulah berdoa. Karena itu tetaplah berdoa. Dan doakanlah, memohonlah kepada Tuhan untuk memohon apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu pada kesempatan ini, di mana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami masing-masing, terkhusus juga anak-anak sekolah minggu. Tetap Engkau pelihara, tetap Engkau berkati di dalam keseharian mereka. Kami tahu mereka mungkin di dalam kebosanan, karena mereka harus tetap tinggal di rumah, melakukan aktivitas mereka, belajar, bermain, dan juga beribadah. Tetapi kami sungguh sangat yakin bahwa Tuhan menyertai kami, di mana Tuhan juga pada kesempatan ini memberikan sabda-Mu, memberikan firman-Mu kepada anak-anak kami. Biarlah senantiasa anak-anak yang telah Engkau sayangi, anak-anak yang telah Engkau kasihani, dapat melakukan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini mereka juga belajar dari rumah dan juga akan mengikuti penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, membantu mereka, dan menolong mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, berikan kejujuran kepada mereka, kalaupun mereka nantinya harus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru mereka dari jarak jauh. Berkati keluarga kami, berkati semua orang tua yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Berikan hikmat kepada orang tua agar berhikmat untuk membimbing anak-anaknya di kemudian hari kelak. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.